Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafik Azizah. Saya dari kelas G3 Prodi S1 Manajemen STIS Tembi Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teknik penulisan karya ilmiah. Definisi karya ilmiah. Definisi yang pertama, karya ilmiah adalah suatu perwujudan kegiatan ilmiah yang dikomunikasikan lewat bahasa tulisan. Jadi, karya ilmiah ini berawal dari suatu kegiatan penelitian yang disusun ke dalam bentuk tulisan. Selanjutnya, karya ilmiah adalah suatu karangan atau karya tulis yang menyajikan fakta dan ditulis dengan menggunakan metode penulisan yang baku atau yang baik dan benar. Artinya, pemakaian ragam bahasa yang serasi dengan sasarannya dan yang di samping itu mengikuti kaidah bahasa yang betul. Karya ilmiah adalah suatu tulisan yang membahas permasalahan. Pembahasan itu dilakukan berdasarkan penyelidikan, pengamatan, mengumpulkan data yang diperoleh melalui penelitian. Seperti tadi yang telah saya sebutkan bahwa karya ilmiah ini berawal dari suatu kegiatan penelitian yang disusun ke dalam bentuk tulisan. Berikut ada definisi karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah tulisan yang disusun dengan struktur tertentu. Karya tulis ilmiah ini, format penulisannya juga harus memenuhi standar yang telah ditentukan dan memenuhi kaidah ilmiah. Karya tulis ilmiah ini pada prinsipnya menggunakan metodologi tertentu dalam penyusunannya untuk menganalisis data-data hasil penelitian sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Nah, adapun manfaat dari penulisan karya ilmiah ini untuk meningkatkan perorganisasian fakta ataupun data secara jelas dan sistematis, memperoleh kepuasan intelektual, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Jadi, manfaat dari penulisan karya ilmiah ini melatih kita untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif, melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber, dan mengenalkan kita dengan kegiatan kepustakaan. Selanjutnya ada ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama yaitu reproduktif. Artinya, karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Jadi, pembaca harus bisa langsung memahami konten dari karya ilmiah tersebut. Kedua, tidak ambigu. Ciri ini ada kaitannya dengan reproduktif. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Dengan begitu, maksud dari karya ilmiah itu bisa langsung diterima oleh pembacanya. Ketiga, tidak emotif. Artinya, karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya, sebab karya ilmiah harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitian, bukan dari perasaan subjektif dari penulisnya. Keempat, menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa baku agar mudah dipahami. Penggunaan bahasa baku itu meliputi setiap aspek penulisannya, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan kesimpulan. Ketidakbakuan pada tulisan karya ilmiah hanya akan membuat pembacanya bingung dan apa yang ingin disampaikan dalam tulisan tidak dipahami pembaca. Selanjutnya, yang kelima, menggunakan kaidah keilmuan.
Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Hal itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa peneliti atau penulisnya memiliki kapabilitas pada bidang kajian yang dibahas dalam karya ilmiah. Penggunaan kaidah atau istilah ilmiah itu juga menjadikan takaran seberapa ahli peneliti pada bidang keilmuannya. Keenam, bersifat dekoratif. Artinya, penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Rasional artinya penulis harus menonjolkan keruntutan pikiran yang logis dan kecermatan penelitian. Kedua hal itu penting karena karya ilmiah harus bisa menyampaikan maksud dari penelitian yang dilakukan oleh penulis tanpa membingungkan. Selanjutnya yang ketujuh, terdapat kohesi. Artinya, karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antar bagian dan babnya dan bersifat tidak bertele-tele atau tepat sasaran. Sebuah karya ilmiah, setiap bagian atau babnya harus memiliki alur logika yang saling bersambung. Selain itu, penyampaiannya harus tepat sasaran dengan apa yang ingin disampaikan. Kedelapan yaitu bersifat objektif dan menggunakan kalimat efektif. Karya ilmiah harus bersifat objektif. Hal ini sangat penting karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisnya. Karya ilmiah harus menunjukkan fakta-fakta dan data-data dari hasil analisisnya. Jadi, tidak memiliki kecondongan subjektivitas. Dan, penulisan karya ilmiah harus menggunakan kalimat efektif. Ciri ini berkaitan dengan semua ciri sebelumnya. Tujuan penggunaan kalimat dalam karya ilmiah agar pembaca tidak dipusingkan dengan penggunaan kalimat yang berputar-putar. Penggunaan kalimat seperti itu hanya akan membuat pembaca bingung. Jenis-jenis karya ilmiah. 1. Makalah. 2. Artikel. 3. Kertas kerja. 4. Paper. 5. Skripsi. 6. Tesis. 7. Disertasi. Makalah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, makalah diartikan dalam dua pengertian, yakni tulisan resmi tentang suatu persidangan dan sering disusun untuk diterbitkan karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Tapi, secara umum, pengertian makalah adalah jenis karya tulis yang membahas suatu permasalahan atau topik tertentu secara ilmiah berdasarkan hasil kajian teori atau kajian lapangan. Pendapat lain menyebutkan arti makalah adalah sebuah esai atau tesis, khususnya yang dibacakan di kuliah akademik, seminar, atau diterbitkan dalam jurnal akademik. Dengan kata lain, makalah merupakan karya tulis yang dibuat oleh kalangan pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas. Selain dari kalangan pelajar atau mahasiswa, makalah juga dibuat oleh guru, dosen, kepala sekolah, rektor, pejabat pemerintah, dan profesi lainnya. Dalam hal ini, beberapa profesi tertentu membuat makalah sebagai bentuk laporan kerja dalam bentuk argumentasi hasil penelitian dengan menambahkan hipotesis dan asumsi terhadap permasalahan yang dibahas. Mengacu pada definisinya, sebuah makalah dapat berperan sebagai sarana informasi, demonstrasi, dan pemahaman penulis mengenai topik tertentu yang dibahas. Dalam penulisannya, makalah harus menerapkan suatu prosedur, prinsip, dan teori yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Ciri-ciri makalah. Yang pertama, menyeluruh dan akurat. Sebuah makalah harus membahas suatu permasalahan secara menyeluruh, akurat, lengkap, dan tuntas.
Dengan begitu, berbagai pertanyaan yang mungkin akan diajukan oleh calon pembaca dapat dijawab oleh isi makalah tersebut. Kedua, memiliki sumber yang dapat dipercaya. Dalam setiap pembuatan makalah, tentunya terdapat sumber lain yang dijadikan rujukan, baik itu karya tulis dari penulis lain yang sudah diterbitkan maupun dari sumber lainnya. Sumber informasi tersebut haruslah berasal dari pihak yang memiliki kredibilitas di bidang tertentu dan isinya dapat dipercaya. Ketiga, yaitu seimbang. Setiap makalah yang baik akan membahas suatu permasalahan secara objektif dan seimbang dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan berbagai pihak. Isi makalah yang baik tidak memberikan kritik tanpa dasar dan tidak akan menyerang pihak lain dengan prasangka. Keempat, penulisannya kreatif. Dalam hal ini, makalah yang baik tidak hanya menyajikan fakta secara ilmiah, tetapi juga menyajikan dengan cara yang menarik dan mudah dimengerti, misalnya menyajikan fakta-fakta dengan tertata, dianalisis, dipadukan, dan digunakan sebagai dasar asumsi dengan cara kreatif namun tetap orisinal. Kelima, yaitu tertata dengan baik. Dalam penulisan sebuah makalah yang baik harus memiliki tujuan yang jelas dan tertata dengan baik dan rapi. Penulisan kalimat transisi yang tepat di setiap bagian dapat membantu mempermudah pembaca memahami isi suatu makalah. Artikel. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, artikel merupakan sebuah karya tulis lengkap, contohnya berita atau teks esai dalam majalah. Jadi, artikel merupakan sebuah karya tulis lepas, berisikan opini atau pendapat penulis tentang isu permasalahan, bertujuan untuk memberikan informasi, mempengaruhi, meyakinkan, atau menghibur pembaca. Ciri-ciri artikel. Yang pertama, isi dari artikel dibuat berdasarkan fakta. Kedua, artikel memiliki sifat faktual secara informatif. Ketiga, dalam artikel tidak hanya berisi opini saja, namun juga turut didukung dengan berbagai data pendukung dan analisa dari penulis. Keempat, artikel ditulis dengan menggunakan metode yang sistematis. Kelima, artikel bisa ditulis dengan bahasa resmi atau tidak resmi. Artikel juga memiliki ciri teks yang singkat, padat, dan jelas. Isinya cenderung tidak bertele-tele dan menggunakan metode yang sistematis agar pembaca dapat segera menangkap makna artikel tersebut. Kertas kerja. Kertas kerja adalah suatu kertas yang berkolom-kolom atau berjalur-jalur yang direncanakan secara khusus untuk menghimpun semua data-data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan dengan cara sistematis. Selanjutnya yaitu paper. Paper adalah bentuk karya ilmiah yang membahas suatu topik tertentu. Cara membuat paper harus disusun berdasarkan argumen yang valid dengan data yang mendukung. Macam-macam paper, yaitu ada paper argumentatif, paper analitik, paper definisi, paper komparatif dan kontras, paper sebab akibat, paper interpretatif, dan laporan. Skripsi. Skripsi adalah karya ilmiah resmi akhir seorang mahasiswa dalam menyelesaikan program sarjana S1 pendidikan. Skripsi merupakan bukti kemampuan akademik mahasiswa dalam penelitian yang berhubungan dengan bidang keahlian. Secara umum, pengertian skripsi merupakan karya ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa sebagai salah satu syarat lulus perguruan tinggi. Skripsi ini harus ditulis mahasiswa berdasarkan konsentrasi keilmuan yang mereka pelajari sebagai tugas akhir menuntaskan program sarjana S1. Dalam penulisannya,
skripsi memiliki aturan secara format yang jelas dan sistematis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, skripsi adalah karangan ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya. Ciri-ciri skripsi. Yang pertama yaitu hasil karya sendiri. Skripsi harus orisinal, bukan tiruan milik orang lain. Jika Anda meniru atau menjiplak karya orang lain, Anda bisa dituduh plagiarisme dan itu ada hukumannya. Kedua yaitu relevan dengan bidang studi. Skripsi harus memiliki hubungan atau relevansi dengan bidang studi atau program studi mahasiswa. Selanjutnya, skripsi harus memiliki manfaat teoritis atau praktis dari skripsi. Skripsi dibuat minimal dengan tujuan menambah pengetahuan si pembaca. Keempat yaitu sesuai dengan berdasarkan dengan kaidah-kaidah keilmuan. Skripsi juga harus ditulis menggunakan bahasa Indonesia yang baku, rapi, baik, dan benar sesuai ejaan yang sempurna. Tesis. Tesis adalah tugas akhir jenjang Magister S2. Tesis salah satu karya ilmiah tertulis yang disusun secara individual berdasarkan hasil penelitian empirisis untuk dijadikan bahan kajian akademik. Jadi, tesis ini adalah sebuah pernyataan ilmiah berlandaskan berbagai macam argumen ilmiah yang ditulis dalam bentuk karya ilmiah sesuai kaidah-kaidah yang berlaku sebagai syarat menyelesaikan program pendidikan Magister S2. Setelah diujikan di depan para penguji dan dinyatakan lulus, penulisannya akan mendapatkan gelar sesuai dengan bidang ilmu yang ditempuhnya. Penyusunan tesis harus menghasilkan artikel ilmiah yang siap dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional maupun nasional. Jadi, jelas bahwa tesis adalah sebuah karangan, sebuah karya ilmiah yang merupakan penjelasan dari sebuah penelitian dengan berdasarkan rujukan atau sumber ilmiah. Semakin baik kualitas sebuah tesis, semakin menunjukkan kemampuan penulisnya dalam bidang ilmu yang ditekuni. Tesis ini ada dua jenis. Yang pertama yaitu tesis kuantitatif, yaitu tesis yang disusun untuk membangun berbagai macam pernyataan dan atau kerangka hipotetikal. Tesis kuantitatif sering juga disebut dengan nalar deduktif atau hipotetikal. Kedua yaitu tesis kualitatif. Tesis kualitatif ini adalah tesis yang dibuat bukan untuk membangun berbagai macam pernyataan atau kerangka hipotetikal dan biasa disebut dengan istilah nalar induktif atau non-hipotetikal. Tesis ini mempunyai ciri. Yang pertama adalah struktur sajian karya ilmiah sangat ketat diatur mulai dari pendahuluan, bagian inti atau pokok pembahasan, dan bagian penutup. Dalam penyusunan tesis, penulis harus bersifat objektif, artinya disampaikan dengan gaya impersonal, menggunakan bentuk kalimat aktif, dan tidak menggunakan kata ganti benda pertama atau kedua. Tesis ini menggunakan bahasa baku sesuai kaidah bahasa yang digunakan. Sesuai pengertiannya, memiliki fungsi tesis adalah sebagai sarana komunikasi akademik dalam sebuah bidang kajian keilmuan untuk menyampaikan hasil penelitian. Melalui penyampaian karya ilmiah ini, diharapkan terjalin komunikasi akademik antar berbagai komponen dalam suatu bidang keilmuan. Sebagai sebuah karya ilmiah, tesis juga memiliki fungsi ekspresif dan instrumental. Artinya, seorang peneliti dapat menuangkan gagasannya secara tertulis untuk dikomunikasikan kepada pihak lain. Secara singkat, fungsi ini mengedepankan fungsi pemenuhan kebutuhan pribadi untuk berekspresi dan diakui
atas apa yang dilakukan. Secara khusus, tesis digunakan sebagai salah satu syarat kelulusan mahasiswa S2. Selain itu, jenis karya ilmiah yang satu ini dimanfaatkan pula secara pragmatis untuk jenjang karir dan kepangkatan. Dan karya ilmiah yang terakhir adalah disertasi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah resmi akhir seorang mahasiswa dalam penyelesaian program S3. Disertasi merupakan bukti kemampuan mahasiswa dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan penemuan baru dalam program ilmu yang dipilih seorang mahasiswa S3. Dan bukti kemampuan mahasiswa dalam sebuah penelitian berdasarkan dengan data dan fakta yang benar dan valid dengan analisis yang terinci. Tujuan dilakukan penulisan disertasi yaitu supaya dapat membuktikan bahwa mahasiswa yang bersangkutan memiliki pemahaman tentang ilmu sesuai dengan pasca sarjananya, baik pada aspek nilai yang mendasari norma yang eksis dan realitas empiris yang muncul dalam masyarakat, serta dapat membuktikan bahwa mahasiswa yang bersangkutan mampu menganalisis data, membuat kesimpulan dan rekomendasi atas hasil-hasil penelitiannya. Ciri disertasi ini biasanya yang melakukan disertasi mahasiswa jenjang pendidikan S3 diangkat dari kajian teoretik yang didukung fakta empirik bersifat sangat mendalam. Secara umum, jenjang penguji minimal profesor dan doktor yang berpengalaman. Sama dengan tesis dengan metode lebih kompleks, berbobot yang bertujuan mencari terobosan dan teori baru dalam bidang ilmu pengetahuan. Disertasi terdiri dari 60 rujukan atau daftar pustaka. Disertasi juga berupaya dalam penemuan hal-hal yang baru diharuskan. Teknik penulisan karya ilmiah atau sistematika dalam penulisan karya ilmiah. Yang pertama yaitu spasi atau jarak baris penulisan karya ilmiah adalah 2 spasi. Beberapa perguruan tinggi menentukan jarak baris penulisan atau spasi adalah 1,5 spasi. Kedua, ukuran margin. Ukuran margin atau batas tepi pengetikan karya ilmiah secara umum menggunakan formasi 4x4, 3x3 atau 4 cm untuk margin kiri dan margin atas, serta 3 cm untuk margin kanan dan margin bawah. Beberapa perguruan tinggi menerapkan ketentuan ukuran margin atau batas tepi pengetikan karya ilmiah dengan formasi 4x3, 3x3 atau 4 cm untuk margin kiri serta 3 cm margin atas, margin kanan dan margin bawah. Struktur karya tulis ilmiah yang pertama adalah judul, abstrak, pendahuluan, metode penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan yang terakhir adalah daftar pustaka atau referensi. Jadi kesimpulannya, karya ilmiah dalam segala bentuk, baik itu laporan ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi, sesungguhnya adalah rangkaian tulisan informatif dan argumentatif. Sebagai panduan tulisan demikian, syarat penulisan pun membutuhkan cara yang berkaitan dengan pengemasan fakta dalam subjektivitas yang telah memiliki kandungan kebenaranlah yang dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan sebagai suatu karya ilmiah. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Apabila ada kesalahan dalam pembahasan pada materi kali ini, mohon untuk kritik dan sarannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.